Salam dalam kasih Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil, jumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan di hari ini. Kita akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, hendaklah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberi kami kehidupan dan keselamatan. Saat ini ya Tuhan, firman-Mu akan kami baca serta merenungkannya. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu terus menjadi kesukaan bagi kami, tetapi firman-Mu juga menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang di jalan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini terpilih dari kitab Roma pasal 11, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Roma pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, namun kita akan membaca pada ayatnya yang kedua bagian A. Perikop pembacaan sisa Israel. Ayat 2 bagian A. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Demikian firman Tuhan, pujian hanya kepada Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Siapakah manusia? Pertanyaan ini diungkapkan oleh Immanuel Kant dalam suratnya kepada seorang filsuf, kawan akrabnya. Dia ingin tahu. Immanuel Kant adalah seorang profesor yang tinggal di Polandia. Namun masih juga mempertanyakan, siapakah aku? Orang bisa menganggap pertanyaan ini sebagai pertanyaan yang konyol. Namun, jangan heran jika suatu saat saudara menanyakan hal yang sama. Di dalam putaran kehidupan yang tiada henti, belum pernah manusia mendapat jawaban yang tuntas, kecuali kembali kepada Tuhan. Orang Kristen percaya hanya dengan kepada Tuhan kita akan menemukan pengertian mengenai siapa saya, siapa manusia. Allah berkata, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia sebagai ciptaan dalam urutan terakhir. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan tujuan untuk dapat menikmati segala sesuatu yang telah diciptakan sebelumnya. Lalu pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya Peta dan Teladan Allah katakan, manusia lebih tinggi dari alam semesta. Jemaat Tuhan, manusia sebagai peta atau gambar Allah adalah makhluk yang istimewa, yang diberi bagian-bagian terbaik, bagian-bagian yang bernilai tinggi dan sempurna. Bagian-bagian terbaik itu tidak kita temui pada makhluk yang lain. Manusia sangat berharga. Rasul Paulus dalam bacaan saat ini menegaskan tentang kasih karunia Allah yang begitu luar biasa kepada manusia, kepada umat-Nya. Kasih karunia itulah yang membuat Allah menunjukkan kebaikan-Nya dan memberi kelepasan, memberi keselamatan kepada bapa-bapa
leluhur bangsa Israel. Dan karena kasih karunia itu juga manusia dipilih Allah. Allah memilih umatnya karena dia bebas menentukan kepada siapa dia pilih menjadi umat kepunyaannya. Dia memilih mereka supaya ada relasi yang baik. Dia memilih mereka dengan maksud yang baik. Bahkan dia memilih mereka supaya baik keadaan mereka. Bahkan dalam pilihan Allah, dia tidak memandang muka, kedudukan, atau kehebatan, atau karena manusia memiliki segala-galanya. Allah memilih umatnya supaya tidak ada lagi ikatan-ikatan yang mengikat, yang melilit kehidupan umatnya, agar mereka bebas, agar mereka merdeka dalam membangun relasi dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Sehingga baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik orang Indonesia, atau suku apapun, kita bebas berbakti kepada Tuhan. Allah memilih umatnya, bukan ada apanya. Sebaliknya, karena tidak ada apanya. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan. Dan ketika Allah memilih umatnya, pasti dia akan menolong. Pasti dia akan memberkati. Pasti dia akan bertanggung jawab. Baik tubuh, tetapi juga roh. Dia akan menjadi Allah mereka yang tidak akan mengecewakan. Terlebih dia tidak akan mempermalukan umat yang dipilihnya. Jemaat Tuhan, sebagai umat pilihannya, kita patut bersyukur karena Allah telah bekerja begitu rupa supaya kita menikmati segala kemuliaan dan kekekalan itu. Dia memilih kita supaya kita aman dan selamat. Maka saat ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara anak-anak, bahwa sekali-kali Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Dia memilih kita. Dia juga sudah menyelamatkan kita. Dan dia juga yang telah mengaruniakan kepada kita kasih karunia yang luar biasa. Pemirsa Taburai Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, begitulah firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Begitu juga jiwa kami selalu rindu Engkau hadir dalam tiap derap langkah kami. Kami tidak dapat hidup jika Tuhan tidak menuntun dan menolong kami. Maka seperti firman-Mu yang kami dengar di hari ini, biarlah dalam hidup yang kami jalani, Tuhan selalu ada sertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi pedoman dalam hidup kami. Bapa di dalam surga memberkati semua umat Tuhan yang senantiasa setia mendengarkan firman-Mu lewat program Taburai Injil Klasik Siapen Selatan. Karuniakanlah kepada mereka berkat, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tetapi juga semua orang yang terlibat dalam program Taburai Injil, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami mengakhiri seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan lewat program Taburai Injil Klasik Siapen Selatan di saat ini. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi kami. Tuhan Allah, sumber segala berkat dan kasih karunia, yang selalu setia bagi kami.
kiranya memberkati, menyinari, menuntun dan menolong kami semua saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan di hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.